cara. Dusun Kelurahan, Desa Kelurahan, Kecamatan Ngeronggot, Nganjuk, Jawa Timur, menyimpan kegetiran hidup seorang ibu yang berusaha tegar demi masa depan anak-anaknya. Sejak ditinggal sang suami, Sundari menjadi satu-satunya tulang punggung di keluarga. Menjadi buruh pembuat batu bata pun ia lakoni, demi menghidupi orang-orang yang dikasihinya. Tubuh kecil wanita 33 tahun ini juga selalu siap menopang anak bungsunya yang cacat sejak dilahirkan. Aris kan gak iso mlaku to, Mas. Nek gak tak cek terus di omah karo sapa? Ya, aku nek tak gawe nongso ya gak, Mas. Wong jenenge anakku kenyataane wis kaya ngono. Aris, anak kedua Sundari, terlahir cacat permanen akibat penyakit polio yang menyerang kedua kakinya. Sundari tak pernah menyangka anaknya harus menerima cobaan seberat ini karena anak sulungnya justru terlahir normal. Matenge Aris kuwi goro-goro kan aku kan kerja to, Mas. Aku dhisik ancene wong gak duwe, Mas. Bojoku kan wong kan yo ancene perhatian mbek aku dhisik kan kurang. Cara nganu Aris ki kurang kopan nalika ndek wetenge gak pernah apa oleh vitamin ya, terus mari ngono aku kerjane kan berat to, Mas Malian. Sosok suami yang seharusnya melindungi dan bertanggung jawab menafkahi keluarga ini jarang pulang ke rumah. Bojoku ninggalno aku kuwi wis 6 tahun, Mas, wonge. Oh, kadang-kadang ngekei, Mas, kuwi ae mau ngekei beras tok. Ngekei beras tok kuwi mau 10 kilo. 3 sasi pisan. Membelikan jajanan untuk Aris menjadi hal yang biasa dilakukan Sundari sebagai penghibur sang anak dikala menunggu dirinya bekerja. Mbak, tumbas jajan. Jajan apa? Bukan jajanan mewah, namun diharapkan dapat meredam kerewelannya yang bisa datang sewaktu-waktu. Iki artane matur suwun. Untuk membuat bata dibutuhkan 2 jenis tanah. Warga di sini biasa menyebutnya tanah hitam dan putih. Tanah putih memiliki tekstur agak berpasir dan berwarna cenderung keabu-abuan. Sedangkan tanah hitam lebih padat dan menggumpal seperti ini dengan warna kemerah-merahan. Sebelum dicetak, kedua jenis tanah ini harus dicampur terlebih dulu. Butuh perbandingan yang pas agar tanah dapat saling melekat dan menghasilkan adonan bahan yang baik. Untuk membantu pencampuran dan pelekatan keduanya, adonan juga harus diberi air secukupnya. Banyaknya air tidak boleh melampaui batas normal, karena akan membuat bahan menjadi cepat pecah. Terutama di musim hujan seperti sekarang, di mana tanah akan mengandung lebih banyak air. Selanjutnya tanah diaduk dengan teknik manual seperti ini selama minimal 1 jam hingga adonan tanah menjadi kalis. Setelah tercampur sempurna, adonan tanah didiamkan selama minimal semalaman agar adonannya mengembang dan tanah yang masih keras menjadi lunak. Dengan begitu adonan akan mudah dicetak dan bisa dibentuk menjadi batu bata yang baik. Di sini Sundari bertugas mencetak bata hingga menjadi bata mentah yang siap dijual. Pengambilan tanah pun biasa dilakukan sendiri seperti ini. Meski tergolong pekerjaan berat bagi seorang wanita, bagi Sundari pekerjaan ini sudah amat akrab dalam kehidupannya. Ia bahkan sudah bergumul dengan pekerjaan kasar seperti ini sejak masih belia. Terkadang jika sedang memiliki rezeki lebih, Sundari juga biasanya mencoba peruntungan dengan membuat bata dengan modalnya sendiri yang jumlahnya tidak seberapa. Sebelum dicetak, bagian yang akan dipakai sebagai tempat melepaskan dan menjemur harus ditaburi abu seperti ini. Sehingga saat diangkat, bata tidak terlalu menempel, yang berakibat merusak tekstur bata nantinya.
Untuk menghasilkan bata yang kuat, adonan harus benar-benar padat saat dicetak. Pemberian air ini dilakukan agar tanah tak banyak menempel di tangan. Dengan cetakan dari kayu seperti ini, Sundari dapat menghasilkan 4 bata sekaligus dalam sekali mencetak. Ia harus memastikan jumlah dan tingkat kepadatan tanah harus sesuai prosedur yang ditetapkan majikannya, sehingga bentuknya bagus dan tidak mudah retak. Bekerja di industri pembuatan batu bata milik salah seorang tetangganya ini sudah dijalani Sundari sejak 2 tahun lalu. Ia bekerja sejak pukul 7 pagi hingga menjelang sore hari. Menjadi buruh seperti ini membuat Sundari harus pandai memanfaatkan waktu. Karena dengan sistem upah borongan, ia bisa memperoleh upah lebih jika dapat mencetak dalam jumlah yang banyak. 5 dina iso mari 1000 bata. Opahe 1.000. Bagi yang berkelebihan, jumlah ini tentunya tidak seberapa. Namun bagi Sundari, upahnya ini menjadi sangat berarti demi kelangsungan hidup keluarganya. Aris tak pernah bisa bermain layaknya anak seusianya. Jangankan menapakkan kaki di tanah, untuk sekedar meluruskan kedua kakinya pun tak sanggup ia lakukan. Akibat diserang penyakit polio, kedua kaki Aris kaku dengan kondisi yang menyilang secara permanen seperti ini. Bahkan saat baru berusia 1 bulan, Aris sempat kehilangan daya penglihatannya. Beruntung, mata Aris dapat kembali normal. Boten. Tapi sering tak urut-urutno ngoten niku. Kan dikongkon wong ngomong ngene iki urutno rono sun pangga kula lakoni Mas. Oh jenenge anak kan aku ya pengen kaya kanca-kancane mlaku ngono kuwi pangga tak lakoni, tapi nyatane nihil gak iso. Muhammad Afandi adalah anak sulung Sundari. Saat ini ia duduk di bangku kelas 6 SD. Terlahir dari keluarga tidak mampu telah menempanya menjadi anak yang mandiri dan belajar untuk ikhlas dengan apapun kondisi keluarganya. Waalaikumsalam. Mau sekolah Ibu, uang apa? Uang iki numpang kereng. Sepulang sekolah, terkadang Afan mampir ke tempat ibunya bekerja untuk sekedar membantu. Tidak setiap hari memang. Tapi hal ini setidaknya dapat mengurangi beban tugas sang ibu, sehingga bisa lebih cepat selesai dan mencapai target. Afan biasanya bertugas untuk merapikan pinggiran bata yang kelebihan tanah dengan menggunakan pisau tumpul seperti ini. Saat menghaluskan sisi bata, Afan juga harus ekstra hati-hati supaya tidak sampai tergores terlalu banyak. Setelah sisinya halus, bata kemudian disusun menjadi beberapa tingkat untuk kemudian penjemuran. Panasnya sengatan matahari terasa menembus kulit. Tapi semua ini harus ditahannya supaya pekerjaannya bisa cepat selesai dan bisa segera menemani adiknya bermain. Bata yang setengah kering ini harus dibalik untuk mengeringkan sisi lainnya. Di musim kemarau cukup dibutuhkan sekitar 2 hari penjemuran. Namun di musim hujan, penjemuran bisa memakan waktu 4 hari sampai batu bata benar-benar kering dan siap untuk dibakar di tempat lain. Hati ibu Mana yang tak terenyuh manakala 2 anak yang amat dikasihinya ini harus ikut menanggung beban yang belum saatnya mereka rasakan. Rasa bersalah pun kerap menghantuinya. Lah nek Apan kan nak ngewangi aku. Apa sih sik ngono kuwi kan kancane wayah dolan ngono kuwi kan dhek kan gak melek kan gak iso dolan to Mas dadi ngewangi aku. Aku gak iso nangis Mas di depan anakku takoni. Dadi aku nangis kuwi nak wayah bengi tok. Melepas sedikit rasa lelah bersama dengan kedua anaknya seperti ini menjadi sebuah suntikan penyemangat yang tak ternilai harganya bagi Sundari. Ia tak dapat membayangkan jika harus terpisah jauh dari mereka berdua.
terbesit tekad kuat dalam hatinya untuk selalu berjuang demi kebahagiaan sang buah hati. Rekosone ya nak wayah aku kan kerja ngono wi Mas. Biasane nak ngasih wong-wong ngono wi kan diwangi bojone. Lah nak aku kan otomatis kan dhewe to Mas. Mari ngono kerja dhewe. Terus tak gawe ngopeni anak-anakku dhewe. Tak ada hal yang paling menyenangkan bagi anak-anak selain waktu bermain. Hal inilah yang juga dirasakan kakak beradik Afan dan Aris. Walaupun hanya menggunakan mainan seadanya, 2 buah truk usang pemberian sang ibu yang ditambahkan dengan bebatuan inilah yang menjadi satu-satunya hiburan bagi mereka. Sajane aku ya susah, pancen iso dolan mororona layaknya tak baturi. Saat bermain bersama, tak ada kendala berarti di antara keduanya. Walaupun kondisi Aris tidak bisa duduk lama tanpa ada sandaran di punggungnya. Afan pun tak pernah mempersoalkan, apalagi menyesali akan keterbatasan yang dimiliki adik semata wayangnya ini. Ia pun selalu sabar menghadapi kejahilan Aris. Karena adikku nganoni terus, dicetoti, dicakoti, tapi aku ora bales, cek cilik. Rasa syukur pun turut dirasakan Aris karena memiliki kakak yang setia menemaninya bermain atau sekedar bercanda gurau. Inilah cara untuk menggantikan waktu bermain yang tak pernah ia lakukan bersama teman-temannya. Paling tidak keberadaan sang kakak bisa mengusir rasa bosan yang kerap menghinggapi karena keterbatasan fisiknya. Afan tak pernah merasa malu untuk mengakui keberadaan Aris. Meski kondisinya amat rentan terhadap omongan tak enak didengar dari orang-orang di sekitar mereka. Karena ia sadar, Arislah adiknya satu-satunya. Tahu, dilokno leng dua adik cacat ora gelem dolan. Aku ora pegel masapun adikku cacat, kuwi tetep adikku. Mudawati atau yang biasa disapa Mut adalah adik kandung atau anak kelima dari silsilah keluarga Sundari. Ia terlahir dengan penyakit Down syndrome alias kelainan genetik yang disebabkan oleh perkembangan kromosom yang tidak normal. Penyakit ini telah mengakibatkan Mut mengalami keterbelakangan perkembangan fisik dan juga mental. Tak heran, di usianya yang sudah menginjak 28 tahun, postur tubuhnya tak bisa berkembang layaknya orang normal. Keadaan mentalnya juga tidak stabil. Sebagai seorang ibu dan juga nenek, Marsini hanya bisa meresapi cobaan demi cobaan yang menerpa keluarganya. Ia menerimanya sebagai bentuk dan cara Tuhan untuk menjadikannya pribadi yang lebih kuat. Barisan doa selalu terucap dari bibirnya ini. Dalam hati kecilnya selalu tersimpan harapan agar Sundari juga diberi kekuatan sehingga dapat terus tegar menghadapi cobaan hidup. Nggih, anggit kula nggih. Ya mesakne niku Apan kalih niku Aris. Kalih Mut ya muga-muga diparingi panjang umur mae. Angkat pendelok TV ya Pan, jangan capek ndelok TV ya. Yo. Walaupun postur tubuhnya tak berbeda jauh dengan sang adik, Afan sudah terbiasa dan selalu siap jika harus menggendong Aris kemanapun ia inginkan. Inilah bentuk kasih sayang dan perhatian tulus yang berusaha ia berikan pada adik sekaligus sahabat terdekatnya ini. Hiburan lain yang menjadi andalan kakak beradik ini adalah menonton televisi. Hidup serba sulit membuat televisi menjadi barang yang amat mewah bagi keluarga mereka. Beruntung masih ada kerabat yang peduli dan memperbolehkan mereka menonton televisi di rumahnya. Kalau ini ndelok TV ini nang ngarep, nang omah renek TV.
Apapun menu yang tersedia di atas meja akan terasa nikmat jika dinikmati bersama keluarga. Sundari sebenarnya sadar, ia tak sanggup memenuhi asupan gizi bagi keluarganya secara cukup. Terutama untuk Aris, kondisi tubuh anak lelakinya itu ternyata berpengaruh pada nafsu makannya yang buruk. Nah, kancane kan mangane kan harus di nganu Mas, di apa jenenge, di blender ya istilahnya. Lah nek Aris ki beda, Aris ku iso mangan kasar. Kaya bangsane sego ngono kuwi kan dhek iso mangan nganu, gak di blender. Efek penyakit polio yang dialaminya sejak kecil membuat Aris tak mampu mandi sendiri. Memandikan dengan cara dilap seperti ini menjadi pilihan yang terbaik bagi si bungsu. Agar benar-benar bersih, butuh ketelatenan dalam mengelap setiap bagian tubuhnya. Kasih sayang tulus terpancar jelas dari tiap usapan lembut seorang ibu untuk buah hati tersayang. Sebuah potret ketegaran Sundari yang tanpa lelah berjuang dan merawat buah hati, apapun keadaannya, tanpa terus dirundung keputusasaan. Banyak keinginan anaknya yang belum dapat ia berikan. Menyekolahkan Aris salah satunya. Dengan kondisi ekonomi yang minim, anaknya yang memiliki keterbatasan fisik dan mental ini tak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Padahal di usia yang sudah menginjak 10 tahun, Aris seharusnya sudah duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Nak iri bangga aku iri Mas, nak nguwani sak kancane wayah sekolah ngono kuwi kan dhek gak sekolah. Kadang ngono kuwi bocahe nak pomone nganu yang njaluk tas Mas. Njaluk tas, buku ngono kuwi kaya Mas sing sekolah. Ada sebuah keinginan terpendam untuk mendapat sebuah mukjizat atas kesembuhan Aris. Andai saja Aris mampu berjalan normal, mungkin kepercayaan dirinya dapat tumbuh dan bisa berlaku seperti anak-anak seusianya. Tak pernah ada kata lelah bagi Sundari untuk mengajarkan komunikasi kepada anaknya, walaupun hanya kebisuan atau terkadang sepatah dua patah kata yang mampu diucapkan Aris untuk menanggapi perkataannya. Aris kuwi somong Mas ket dhisik, tapi nek diwarai gak gelem dhek iki nerokno Mase, dhek Mase ngomong apa ngono lagi diterokno ngono lho. Salah satu cara yang dilakukan Sundari untuk menghibur anak-anaknya adalah mengajak mereka berkunjung ke rumah kakaknya di Mojokerto. Ia sangat mengerti dan merasakan kedekatan yang terjalin antara anaknya dengan bibi mereka. Apalagi kebahagiaan itu juga kerap terpancar saat mereka menghabiskan waktu liburan di sana. Seporong, Wes, ayat nang budal. iya. Sepeninggal sang suami, tak ada lagi tempat bagi Sundari untuk sekedar bercerita, melepaskan segala gundah di dalam dada. Hanya senyum dari bibir kedua anaknya lah yang menjadi sumber kekuatannya saat ini. Ia tak mau kehilangan sosok suami membuatnya terus terpuruk. Ia bertekad untuk selalu terlihat tegar di depan keluarga dan kedua anaknya. Ia pun terus meyakini diri, tak akan ada yang dapat menghentikan langkahnya untuk membahagiakan para malaikat kecilnya ini. Ya, muga-muga aku sehat ae, Mas. Iso ngopeni anakku loro karone, iso nyekolahno anakku sing gedhe. Muga-muga ae aku iso lakoni kuwi, Mas. Ya santai ditinggal ibuku, sapa sing ngopeni aku, adikku kambek makku. Aku pengen ibuku sehat, pengen iso nunggaki aku terus.